Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Dewi Muthaharoh dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA atau SMK fase E. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Pada bab ini, kalian akan belajar mengidentifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kalian akan belajar menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat untuk membuat cerita pendek. Sebelumnya, perhatikan pertanyaan pemantik berikut. Pertama, apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Yang kedua, apakah seluruh kisah tersebut masuk akal? Dan yang terakhir, bandingkanlah kisah yang kalian miliki dengan kisah temanmu. Apa saja persamaan dan perbedaan antara kisah tersebut? Berikutnya, pengertian hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab, haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Berdasarkan KBBI, hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Berikutnya adalah ciri-ciri hikayat. Yang pertama adalah bersifat istana sentris. Istana sentris adalah cerita yang berkaitan dengan kehidupan di istana atau kerajaan. Yang kedua adalah anonim. Anonim adalah tidak dikenal pengarangnya atau tidak disebutkan nama pengarangnya. Yang ketiga, bersifat statis, yakni tetap tanpa adanya perubahan. 4. Bersifat komunal, yakni menjadi milik masyarakat. 5. Cerita bersifat pralogis atau kemustahilan, yakni cerita yang terkadang tidak masuk akal. Yang keenam, menggunakan bahasa Melayu klasik. Dan yang terakhir, menggunakan kata arkais atau klise. Klise sendiri merupakan bahasa yang diulang-ulang. Kemudian, kata arkais sendiri adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Sebagai contoh, kata-kata arkais yang terdapat dalam hikayat diantaranya ada syahdan, sebermula, hubaya, hatta, apatah, sahaja, dan berjaya. Persamaan hikayat dan cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan cerita naratif berupa fiksi. Perbedaan hikayat dan cerpen. Dalam hikayat, ceritanya cenderung berlatar tempat kehidupan istana. Sedangkan pada cerpen, latar tempatnya berkisar pada lingkungan di sekitar. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada hikayat nama pengarang tidak diketahui atau bersifat anonim. Sedangkan dalam cerpen adanya nama pengarang yang tercantum di dalamnya. Biasanya diletakkan di bawah judul cerpen. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam hikayat tokoh tidak hanya diambil dari kerajaan yang ada di bumi, tetapi juga kerajaan kayangan. Perbedaan kasta di setiap golongan masyarakat muncul sangat jelas pada cerita. Sedangkan pada cerpen, tokoh cerita lebih variatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat diantaranya nilai budaya, nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Yang pertama, nilai budaya.
Nilai budaya memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Yang kedua, nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Ketiga, nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang keempat, nilai moral. Suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Dan yang terakhir, nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.